Baik, kita akan mulai pemahaman Alkitab malam ini dan saya mengajak kita semua berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih malam ini kami boleh bertemu lagi secara virtual dan kami boleh belajar pemahaman Alkitab tentang Ayub. Bagaimana Tuhan berbicara kepada kami manusia di tengah penderitaan yang dihadapi. Berkati kami semua, berkati media yang kami pakai. Tuhan tolong supaya koneksi internetnya bisa lancar sehingga kami boleh menyimak dengan baik. Tuhan juga memberkati hamba yang akan menguraikan, yang akan memimpin PA ini. Hikmat Tuhan menyertai. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, sekarang kita tiba di bagian ketiga dari kitab Ayub. Pada pemahaman Alkitab hari ini, kita akan berfokus pada satu teman Ayub lagi yang muncul gitu ya. Kalau bulan lalu, seri yang kedua kita mengenal Elifas, kita mengenal Bildad, kita mengenal Sofar. Lalu 3 orang ini terus bercakap bergantian merespon Ayub, merespon mereka, lalu mereka serang balik lagi gitu ya. Yang bulan lalu kita mempercakapkan 3 orang. Nah, malam ini kita akan bicara tentang satu tokoh, teman Ayub juga. Ini dikatakan lebih muda. Jadi mungkin dia lebih muda, bukan hanya lebih muda dari Ayub, tapi juga lebih muda dari Elifas, Bildad, Sofar. Orang ini tiba-tiba datang mengisi cerita Ayub dan dia mengklaim bahwa dia mendengar apa yang menjadi percakapan-percakapan mereka dengan Ayub. Nah, ketika kita sekarang sampai pada teman Ayub yang Elihu ini cukup terkenal dibandingkan teman-teman Ayub yang lain karena Elihu lebih soft cara dia untuk menegur atau berbicara dengan Ayub. Dia lebih walaupun dia seperti marah begitu ya, responnya sangat reaktif pada peristiwa Ayub, tetapi dia lebih logis gitu. Dan kemudian urutan berpikirnya itu kayak lebih masuk akal, sehingga kalau kita membaca pada bagian ini pasal 32 sampai pasal 37, kita bisa melihat kebenaran-kebenaran yang memang dia sampaikan ketika dia harus berhadapan dengan Ayub. Nah, malam ini kita fokus pada ayat pasal 32 sampai pasal 37. Tentang nasihat Elihu kepada Ayub. Nah, saudara-saudara, Elihu dalam bacaan ini pasal 32 ayatnya yang kedua, ini menjelaskan tentang siapa Elihu. Jadi kalau kita pasal 32 ayat 1 dan ayatnya yang kedua, supaya kita nyambung dengan percakapan yang lalu, saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Maka ketiga orang itu, teman-teman Ayub yang sudah kita bahas itu, menghentikan sanggahan mereka terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya benar. Ayub merasa diri benar. Lalu marahlah Elihu bin Barahel, orang Bus dari kaum Ram. Ia marah terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya lebih besar daripada Allah. Jadi Elihu datang kepada Ayub ini sama motivasinya. Kayak orang yang kesel karena merasa bahwa sudah diingatkan tapi kok masih ngeyel. Bahkan merasa diri benar. Nah, kita kan kalau misalnya berhadapan dengan orang yang merasa diri benar itu kadang-kadang kan kesel gitu. Nah, bayangkan teman-teman Ayub ini mungkin seperti itu. Karena mereka merasa mereka mempercakapkan hal yang benar. Dalam Alkitab dikatakan Elihu ini orang muda, masih muda. Lalu kita lihat bagaimana
setelah 3 temannya memberikan statement, lalu ada pembelaan Ayub, dan teks yang kita baca pada malam ini di pasal 32 sampai pasal 37 itu bahasanya lebih berbeda sebenarnya daripada pasal-pasal sebelumnya. Nah, kalau kita baca kitab Ayub pasal 1 sampai pasal 31, dilanjutkan dengan pasal 38 sampai selesai itu nada bahasanya lebih sama. Tetapi pasal 32 sampai 37 ini menjadi sedikit lebih berbeda. Karena itu ada banyak yang kemudian mengatakan, penafsir-penafsir mengatakan bahwa sepertinya teks ini dimasukkan kemudian. Jadi setelah peristiwa Ayub bersama 3 orang teman itu yang bulan lalu kita bahas, Elifas, Bildad, dan Sofar, harusnya langsung masuk di pasal 38 yang menceritakan tentang Allah membela Ayub. Allah yang akhirnya membela Ayub. Tetapi pada bagian ini sepertinya dimasukkan pasal 32 dan 37 itu sebelum masuk pada pembelaan Allah kepada Ayub. Itu kata penafsir, tetapi nanti kita akan lihat betapa menariknya juga nasihat dari Elihu ini. Nah, saudara-saudara, Elihu dikatakan orang Bus dari kaum Ram. Kalau Elifas orang Teman, Bildad orang Suwa, Sofar orang Naamah, ini kota-kota yang berada di dekat dengan tempat tinggal Ayub, di kota Uz yang kemudian sekarang dikatakan itu Edom. Nah, mereka ini dimasukkan dalam kategori orang-orang bijak di wilayah kekuasaan Arab dan Edom. Edom itu juga tempat tinggal Ayub. Jadi Edom kuno disebut juga dengan Uz. Daerah yang memang termasyhur di situ tuh banyak hikayat orang bijak. Jadi nasihat-nasihat orang bijak itu selalu didapatkan dari daerah-daerah di mana teman Ayub ini berada. Karena itu kita kemudian tidak kaget ketika mereka datang untuk nasihat. Dan kemudian mereka kesel karena di tempat mereka didengarkan. Karena nasihat mereka adalah nasihat yang bijak. Tapi bagi Ayub enggak gitu. Ayub selalu menyanggah perkataan mereka. Di sini kita bisa memahami kenapa respon mereka demikian. Tetapi Elihu, orang yang muda ini, juga menegur cara teman-teman Ayub menegur Ayub. Jadi dia nggak bersetuju juga, karena itu kan dia mengatakan, kalau kita perhatikan di bacaan itu dia mengatakan, aku masih muda dan kamu sudah berumur tinggi, pasal 32 ayat 6. Oleh sebab itu aku malu dan takut mengemukakan pendapatku kepadamu. Pikirku biarlah yang sudah lanjut usianya berbicara dan yang sudah banyak jumlah tahunnya memaparkan hikmat. Kemudian ayat 9 dia katakan, bukan orang yang lanjut umurnya yang mempunyai hikmat, bukan orang yang sudah tua yang mengerti keadilan. Oleh sebab itu aku berkata, dengarkanlah aku pun akan mengemukakan pendapatku. Jadi dia memberikan pengantar bahwa memang seringkali orang mengatakan yang sudah banyak umur, yang sudah senior, itu yang lebih bijaksana. Tetapi untuk menasehati Ayub, karena dia lihat percakapan mereka dia mendengar percakapan mereka yang sangat sengit itu, dia merasa meskipun masih muda juga harus tetap berbicara. Nah, cara Elihu ini menjadi lebih logis dan lebih ramah menurut saya. Secara logika masuk akal, juga secara cara penyampaiannya kalau kita baca dari kata-kata yang dia ungkapkan dalam ayat-ayat ini itu lebih ramah. Dia seperti juga tetap membela Ayub. Dia nggak langsung menuding, dia tetap membela siapa Ayub ini gitu. Jadi cara yang halus, menggunakan logika berpikir yang umum,
bukan hanya pengertian dia sendiri, tapi apa yang menjadi pemandangan umum masyarakat pada saat itu dia ungkapkan. Pertama dia bicara soal teguran Allah. Nah, kita akan lihat bahwa Elihu menyampaikan kepada Ayub bahwa Allah bisa menegur orang dengan dua cara. Yang pertama di pasal 33 ayat 15. Bapak Ibu bisa memperhatikan pasal 33 itu Elihu menyampaikan cara Allah untuk menegur orang yang bersalah. Ayatnya yang ke-15 dikatakan dalam mimpi dan penglihatan waktu malam. Bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya dan seterusnya. Jadi ada dua cara Allah untuk menegur. Yang pertama mimpi dan penglihatan, yang kedua lewat penderitaan. Ini yang menjadi konteks Ayub yang dia lihat. Ayat pasal 33 ayat 19 mengungkapkan itu. Ayat 19, dengan penderitaan ia ditegur di tempat tidurnya dan berkobar terus-menerus, bentrokan dalam tulang-tulangnya, perutnya bosan makan, hilang nafsunya untuk makan yang lesat, susutlah dagingnya sehingga tidak kelihatan lagi tulang-tulangnya yang mula-mula tidak nampak menonjol keluar sampai nyawanya menghampiri liang kubur dan seterusnya. Artinya penderitaan yang sampai pada hampir mati. Sekali lagi saya ulangi, dua cara Allah menegur manusia menurut perspektif kitab Ayub yang diungkapkan oleh Elihu ini. Elihu melihat bahwa Allah bisa menegur lewat mimpi. Ini seperti tindakan preventif. Artinya sebelum segala sesuatu terjadi, Allah bisa mengingatkan. Itu seperti orang tua yang mengingatkan anaknya, jangan kayak gini, itu bahaya, itu jahat, itu tidak boleh, kayak gitu. Nah, Allah menegur itu dengan cara yang untuk menghalangi orang supaya dia tidak berbuat jahat. Ada preventifnya lewat mimpi, lewat penglihatan. Sesuatu yang tidak dilihat real di depan mata, tetapi cara Allah itu beragam. Dia menyapa manusia lewat mimpi. Tapi yang kedua lewat penderitaan. Nah, ini cara dia yang saya bilang logis dan masuk akal. Elihu itu selalu menggiring dengan sangat baik ketika dia mau menegur Ayub. Dia bilang lewat penderitaan. Kalau kita baca pasal 19 dan seterusnya, ayat 19 dan seterusnya, itu kan menggambarkan kondisi Ayub yang sudah hanya tinggal tulang, yang sudah menderita, yang sudah luar biasa, yang sudah ditinggal oleh orang lain gitu ya. Nggak ada lagi yang mau mengakui dia sebagai teman, sebagai keluarga gitu. Ketika pasal 33 ayat 19 ini, dia mau mengatakan bahwa jika sudah terjadi, penderitaan itu dialami oleh manusia. Nah, penderitaan itu dikaitkan dengan dosa. Pasal 33 ayat 19b sampai 22 itu kan cerita tentang akibat dari dosa manusia, penderitaan itu dialami. Jadi, dia mendukung cara berpikir bahwa kalau ada orang yang menderita habis-habisan itu, ada orang yang sakit kulit, yang tinggal tulang, yang gak sembuh-sembuh, yang lama penderitaannya, dia mendukung pola pikir itu karena dosa. Saya rasa kita zaman sekarang juga tuh mengalami seperti itu. Seringkali kita terjebak pada pola pikir tentang kalau orang mengalami musibah, mesti ini karena dosa yang dia lakukan. Saya ingat ketika saya baru habis dijamret begitu, kehilangan kalung saya ditarik oleh penjamret begitu, lalu cerita kepada teman saya, dia mengatakan begini, kamu kurang amal itu Flo, makanya kena musibah gitu ya. Ngomongnya sih bercanda gitu, tetapi bagi saya ya itu cara pandangnya gitu.
kamu tuh melakukan salah, mungkin ada yang salah mungkin, makanya ngalamin itu. Beberapa hari kemudian dia kehilangan sepeda motornya gitu. Ketika dia kehilangan sepeda motornya, dia cerita, saya lalu kemudian melakukan pembelaan diri. Saya mengatakan begini kepada dia, kalau gua kehilangan kalung lalu itu akibat dosa gitu, berarti lu dosanya kayak apa ya, sepeda motornya yang hilang gitu. Akhirnya jadi bahan guyonan saya dan teman saya itu gitu. Itu karena perspektif bahwa manusia mengalami musibah karena dosa rupanya hidup dari zaman perjanjian lama sampai sekarang yang tidak bisa kita hindari. Elihu ketika dia menegur Ayub, dia mengingatkan dengan cara yang halus bahwa Allah itu bisa melakukan tindakan preventif supaya kamu jangan jatuh dalam dosa. Tetapi kalau sudah jatuh dalam dosa, maka hukumannya adalah penderitaan, resiko dari dosa yang harus ditanggung. Nah, sampai di situ itu kan pemahaman umum yang terjadi di tengah masyarakat. Tapi Elihu sekali lagi dia masih bijak untuk membuat Ayub bisa berpikir kembali tentang apa yang dia katakan tentang dirinya dan tentang Allah. Elihu memberikan jalan keluar lagi. Kapan hukuman itu akan berhenti? Jadi ini nggak cuman oke, kalau kamu salah, kamu akan menderita. Seperti yang dikatakan oleh teman-teman yang terus menghakimi Ayub. Elihu nggak sampai di akibat dosa adalah penderitaan. Dia beri jalan keluarnya juga. Kapan sih hukuman itu bisa berhenti? Pasal 33 ayat 23 memberikan gambaran. Kalau tadi ada dua cara Allah menegur manusia, preventif dan penderitaan, mengingatkan lewat mimpi dan juga penderitaan sebagai peringatan. Elihu juga memberikan dua cara manusia bisa berhenti dari penderitaan itu. Yang pertama dia mengatakan ketika ada orang di antara manusia dan Allah, ketika ada malaikat yang membela. Pasal 33 ayat 23. Coba Bapak Ibu perhatikan. Setelah dia menjelaskan di pasal 33 itu tentang bagaimana manusia mengalami penderitaan akibat perbuatannya, lalu dia mengatakan jikalau 33 ayat 23, jikalau di sampingnya ada malaikat penengah, satu di antara 1000 untuk menyatakan jalan yang benar kepada manusia, maka ia akan mengasihaninya dengan berfirman, lepaskanlah dia supaya jangan ia turun ke liang kubur, uang tebusan telah kuperoleh. Bahwa manusia bisa lepas dari penderitaan kalau ada penengah. Dia menyebut malaikat. Nah, ada banyak teks, ada banyak penafsir yang kemudian menghubungkan yang disebutkan dengan malaikat ini ke dalam perjanjian baru, yaitu Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang ada di tengah antara manusia dan Allah. Tuhan Yesus yang bisa menebus dosa. Ini konteks yang ketika dikaitkan apa yang dialami oleh Ayub, penderitaan manusia karena dosa dalam perspektif pada saat itu, yang bisa melepaskan adalah kalau ada penengah, penghubung yang bisa berbicara kepada Allah. Ini nggak usah nih, ini jangan sampai ini, biarkan dia hidup, istilahnya begitu. Dan itu malaikat. Lalu dikaitkan dengan itu peran Kristus di zaman perjanjian baru. Tapi yang kedua juga ada jalan lain. Kapan orang itu bisa terhenti dari penderitaannya? Ya ketika dia berdoa kepada Allah dan Allah berkenan menerima. Apa isi doanya? Ya pengakuan dosa. Itu ada di pasal 33 ayat 26 dan 27. Jadi sekali lagi Elihu itu mengarahkan Ayub dengan cara yang sangat smooth, tapi juga maksudnya dengan logika berpikir yang nalarnya itu bisa diikutin.
kamu berhenti dari dosa, kamu akan berhenti dari penderitaan kalau ada penengah di antara engkau dan Allah. Atau ketika kamu mengaku dosamu. Ini kan mereka terus menuntut Ayub supaya Ayub itu bisa ngaku bahwa ini karena dosamu. Itu kan sebenarnya Elihu nggak jauh berbeda dengan teman-temannya. Tetapi Elihu lebih halus. Dia kasih alternatif yang lain dulu sebelum mengarahkan Ayub untuk jawaban yang dia harapkan begitu. Bahwa ini penderitaan pasti karena dosa. Jadi bagaimana orang bisa pulih? Pengakuan dosa. Bukankah itu juga ajaran yang umum? Tidak terlalu menyakitkan buat Ayub karena memang pengorbanan, pengakuan dosa adalah hal yang wajar. Menyampaikan kepada Allah, berdoa dengan sungguh-sungguh, lalu akan diampuni. Nah, dari sini saudara kita bisa melihat kemana arah Elihu untuk menegur. Dia mau arah kemana? Dia sembari sama seperti teman-teman sebelumnya. Kamu tuh loh sudah menderita sedemikian, pasti karena dosa. Daripada mati konyol, maka lebih baik mengaku dosa. Maka Allah akan selamatkan engkau dari liang kubur. Menarik kan saudara, cara Elihu mendekati Ayub. Tidak hanya satu cara pandang yang dia pakai, tapi juga cara pandang yang lain. Allah bisa menyapa lewat mimpi, tapi penderitaan juga bisa dipakai Allah untuk mengingatkan manusia akan dosanya. Manusia bisa berhenti dari dosa ketika ada perantaranya, dia menyebutkan malaikat yang berdiri di tengah antara manusia dan Allah. Tapi juga yang kedua, manusia bisa kemudian berhenti dari penderitaan yang karena akibat dosa itu ketika manusia mengaku dosa. Nah, menurut saudara kalau kita berpikir, paling mudah bagi Ayub seharusnya di mana? Yang paling bisa dia jangkau, ngaku dosa kan? Kalau bicara tentang Allah menyapa lewat mimpi, itu sudah lewat. Wong Ayub nyatanya sudah menderita. Kalau bicara tentang malaikat yang menjadi perantara, ini sesuatu yang nggak bisa disentuh oleh Ayub, nggak bisa diupayakan oleh Ayub. Itu sesuatu di luar kuasa Ayub. Yang bisa Ayub lakukan apa? Ya mengaku dosa gitu. Tapi Elihu nggak kayak nyerang temannya dan suruh supaya mengaku, tapi alternatif berpikir itu dia berikan. Setelah respon manusia menjadi penentu selesainya penderitaan atau tidak, seperti yang saya jelaskan tadi, lalu Elihu masuk pada sesi yang kedua tentang karakter Allah. Jadi dia sudah kasih gambaran seperti yang tadi, lalu sekarang dia mulai masuk tentang karakter Allah. Itu mulai di pasal 34 ayat 11 sampai ayat 15, semua itu dia mengatakan Allah itu tidak berlaku curang. Kalau kamu salah ya kamu dapat hukuman. Kalau kamu benar tidak mungkin kamu dibiarkan menderita. Allah itu berkuasa atas segala hal termasuk nyawa manusia. Pasal 34 ayat 13 sampai 15. Allah itu mengawasi semua perbuatan manusia. Allah memperhatikan penderitaan manusia. Allah itu baik. Jika engkau berbuat dosa, maka pasti ada akibat dari dosa yang harus ditanggung itu. Sekali lagi, Elihu memang dia tidak serta-merta langsung menyerang Ayub, tetapi dia kayak membangun kesadaran Ayub. Supaya Ayub seperti kamu ingat-ingat nih siapa diri kamu. Caranya dia kembali menggambarkan tentang Allah. Coba perhatikan pasal 34 ayatnya yang ke-11.
Ayat 10. Oleh sebab itu kamu orang-orang yang berakal budi dengarkan aku. 34 ayat 10. Jauhlah daripada Allah untuk melakukan kefasikan dan daripada yang maha kuasa untuk berbuat curang. Malah ia mengganjar manusia sesuai perbuatannya dan membuat setiap orang mengalami sesuai kelakuannya. Sungguh ayat 12, Allah tidak berlaku curang, yang maha kuasa tidak membengkokkan keadilan. Jadi dia memberikan sebuah penegasan tentang siapa Allah. Saudara, penjelasan Elihu ini apakah masuk akal? Masuk akal kan? Ya memang Allah begitu. Allah itu adil. Allah itu memperhatikan semua tindakan manusia. Allah itu tahu apa yang manusia lakukan. Tidak ada yang tersembunyi kan, kata firman Tuhan. Jadi Elihu menyampaikan itu. Lagi-lagi harapannya apa? Ini mendorong Ayub untuk udahlah, tidak perlu bertahan untuk merasa tetap benar. Kamu sudah waktunya mengaku dosamu. Ditambah lagi di pasal 35 memperkuat pendapat Elihu tentang siapa Allah. Mari kita perhatikan pasal 35 ayatnya yang ke-12. Ketika orang itu menjerit, tetapi ia tidak menjawab oleh karena kecongkakan orang-orang jahat. Sungguh teriakan yang kosong tidak didengar Allah dan tidak diiraukan oleh Yang Maha Kuasa. Lebih-lebih lagi, kalau engkau berkata bahwa engkau tidak melihat Dia, bahwa perkaramu sudah diadukan ke hadapannya, tapi masih juga engkau menanti-nantikan Dia. Nah, pasal 35 dan pasal 36 ini seperti sebuah pengulangan. Jadi begini, dia mau mengatakan ada orang yang menjerit karena penderitaan lalu minta tolong kepada Allah. Tapi kenapa orang itu tidak tertolong? Karena di mata Allah orang ini congkak, ini jahat, ini orang berdosa. Lalu di pasal 35 itu ayat 14, Elihu kembali seperti membangun kesadaran Ayub. Lebih lagi kalau engkau berkata bahwa engkau tidak melihat bahwa perkaramu sudah diadukan ke hadapannya, tapi masih juga engkau menanti-nantikan Dia. 35 dia kembali mengulang pesan yang sama di pasal 34 itu. Tentang yang intinya adalah orang yang congkak, orang yang berdosa, jika dia nggak mau mengaku dosanya, mau dia teriak kayak apapun di hadapan Tuhan, Tuhan tidak mendengar gitu. Nah, penderitaan yang diberikan itu tujuannya untuk apa? Supaya kamu itu bertobat. Jadi masih dilihat perspektif penderitaan Ayub ini dalam perspektif akibat dosa. Sesuatu yang memang hidup pada masa itu, nilai itu ya memang begitu di tengah masyarakat begitu. Coba perhatikan pasal 36 ayat 8, 9, 10 sampai ayatnya yang ke-12. Jikalau mereka dibelenggu dengan rantai, tertangkap dalam tali kesengsaraan, maka ia memperingatkan mereka kepada perbuatan mereka dan kepada pelanggaran mereka karena mereka berlaku congkak. 36 ayat 10. Dan ia membukakan telinga mereka bagi ajaran dan menyuruh mereka berbalik dari kejahatan. Jikalau mereka mendengar, ayat yang ke-11, dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Kalau ngaku, kalau mau bertobat, maka pasti hidupnya akan dipulihkan. Jadi sama gitu. Ketika dia mengatakan mereka, maka ayat 21 Elihu mulai mengarahkan pada Ayub. Pasal 36 ayat 21, jagalah dirimu,
Jangan berpaling kepada kejahatan, karena itu sebabnya engkau dicobai oleh sengsara. Sesungguhnya Allah itu mulia di dalam kekuasaannya. Siapakah guru seperti dia? Siapakah akan menentukan jalan baginya? Dan siapa berani berkata engkau telah berbuat curang? Kita ingat satu nabi yang pernah mengatakan bahwa Allah, engkau telah berbuat seperti mata air yang curang bagiku, Yeremia. Ketika Yeremia sudah terlalu stres dengan situasi, harus memimpin bangsa Israel, harus berbicara kepada bangsa Israel, dan dia merasa dia nggak pantas, tapi Tuhan terus mau memakai dia. Dan akhirnya dia memberikan dirinya, tapi toh kelakuan bangsa Israel menyakitinya. Dia mengatakan, Allah, engkau seperti sungai yang curang, karena merasa Allah tidak berpihak. Nah, dia mengatakan begitu. Siapa berani berkata engkau, yaitu Tuhan, telah berbuat curang? Penderitaan kan bisa membuat orang merasa ditinggal oleh Allah. Ayub sampai pada titik itu. Nah, sekali lagi Elihu terus mengarahkan Ayub untuk sudah, jangan terus merasa benar. Kamu sudah waktunya ngaku dosa. Dengan alternatif berpikir, tetap dia ngarahin Ayub tentang pentingnya mengaku dosa. Nah, setelah bicara tentang Allah yang Maha Tahu, karakter Allah yang adil, barulah di bagian penutup nasihat Elihu itu dia kaitkan dengan Allah sebagai pencipta dan penguasa alam semesta. Pasal 37 ayat 1 sampai ayat 13, kalau kita baca itu kan seperti mengagumkan Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allah yang berkuasa atas alam semesta. Ia melepaskan 37 ayat 3, saya baca contohnya. Ia melepaskan ke seluruh kolang langit dan juga kilat petirnya ke ujung-ujung bumi. Kemudian suaranya menderu, ia mengguntur dengan suaranya yang megah. Ia tidak menahan kilat petir bila suaranya kedengaran. Allah mengguntur dengan suara yang mengagumkan dan seterusnya. Ayat 6, karena kepada salju ia berfirman, jatuhlah ke bumi, dan kepada hujan lebat dan hujan deras, jadilah deras. Tangan setiap manusia diikatnya dengan dibubuhi materai, agar semua orang mengetahui perbuatannya. Maka binatang liar masuk ke dalam tempat persembunyiannya dan tinggal dalam sarangnya. Taufan keluar dari dalam perbendaharaan dan hawa dingin dari sebelah utara. Oleh nafas Allah terjadilah es dan permukaan air yang luas membeku. Itu kan semua dia menggambarkan tentang kemahakuasaan Allah. Karena Allah ini maha kuasa, dia sudah gambarkan kedahsyatan Allah, lalu dia masuk lagi pada Ayub. Ayat 14, pasal 37 ayat 14, berilah telinga kepada semuanya itu, hai Ayub. Diamlah, ayat 14, 37 ayat 14, dan perhatikanlah keajaiban-keajaiban Allah. Tahukah engkau bagaimana Allah memberi tugas kepadanya dan menyinarkan cahaya dari awannya? Semua dia seperti kembali membuat Ayub, kalau kamu udah tahu Allah yang maha kuasa itu, sekarang ayo diem, dengar Tuhan. Harapannya apa? Ayub sadar tentunya. Ayat 23 dan ayat 24 menjadi penutup nasihat Elihu. Yang maha kuasa yang tidak dapat kita pahami besar kekuasaan dan keadilannya. Walaupun kaya akan kebenaran, ia tidak menindasnya. Itulah sebabnya ini nasihat penutupnya. Ia ditakuti orang. Setiap orang yang menganggap dirinya mempunyai hikmat tidak dihiraukannya. Ini kembali seperti penutup tetapi menegur Ayub. Kalau kamu terus dengan cara pandangmu yang seperti itu, Tuhan gak akan menghiraukan. Nah, saudara-saudara, saya mau memberikan sedikit ringkasan tentang nasihat Elihu kepada Ayub ini. Cara Elihu menegur Ayub. Yang pertama, dia mulai dengan cara Allah bekerja ketika mau memperingatkan manusia. Tadi mimpi dan penderitaan.
Lalu dia mulai dengan yang kedua, dia mengungkapkan sifat atau karakter Allah. Allah itu adil. Kalau kamu salah, kamu pasti akan dapat hukuman. Ini nilai yang memang dihidupi dalam konteks saat itu. Lalu ketiga, dia mulai pakai pendekatan kemahakuasaan Allah yang diperjumpakan dengan alam semesta. Jadi apa yang Allah lakukan, lalu sifat Allah, kemudian kemahakuasaan Allah diperhadapkan dengan alam semesta. Kalau pertama dan kedua pada manusia, ini dirasa belum cukup untuk menjelaskan, lalu Elihu masuk pada alam semesta, menjelaskan kemahakuasaan Allah. Dari tiga pendekatan ini, kita bisa mengenal bagaimana Allah di tengah penderitaan manusia. Ada hal positif yang kita bisa belajar dari cara Elihu memberikan nasihat. Pertama, Allah ternyata melakukan tindakan preventif kepada manusia. Seringkali lewat peringatan-peringatan. Contoh yang paling sederhana, ketika kita mau melakukan sesuatu yang tidak berkenan mungkin, lalu kata hati kita tidak mengizinkan, pikiran kita nggak mengizinkan, lalu mengatakan, jangan deh itu jahat, jangan deh itu nggak berkenan di hati Tuhan, jangan deh itu curang, jangan deh itu dosa. Yaitu preventif dari Allah yang mengingatkan begitu. Ada orang yang mengklaim lewat mimpi dan sebagainya, ya bisa jadi gitu ya. Ada banyak orang, termasuk beberapa yang saya temui, kenapa akhirnya dia mau bertobat, kenapa dia akhirnya mau memilih ikut jalan Tuhan, seringkali karena dia bertemu Tuhan dalam mimpi. Ketika beberapa tahun yang lalu ada yang mau akhirnya mengikut Tuhan, salah satu yang paling mendasar karena dia bertemu Tuhan lewat mimpi. Dan ketika datang di salah satu rumah, dia kaget gambar Tuhan Yesus itu seperti orang yang ada dalam mimpinya. Dan itu terus menuntun dia sampai akhirnya dia mengenal Tuhan. Jadi mimpi pun bisa Tuhan pakai begitu. Tetapi preventifnya Allah yang mencegah supaya kita nggak melakukan hal yang jahat itu ternyata menjadi bagian dari pekerjaan Allah. Kalau sudah diingatkan jangan, itu salah, itu dosa, ya udah, itu kita tahu Allah yang bekerja, Roh Kudus yang bekerja atas hidup kita. Tapi kita juga harus tahu Allah itu adil dan maha kuasa. Dia maha tahu. Allah yang adil itu di satu sisi mau mengatakan gini, kadang-kadang kita juga nggak terlalu perlu membela diri kita sendiri. Allah itu adil kok, dia akan menunjukkan jalannya mana yang benar dan mana yang bukan. Pada waktunya kebenaran, keadilan itu akan terbuka. Karena apa? Allah yang maha tahu. Kalau Anda hidup benar, kalau kita benar, tapi kemudian kita dituduh macam-macam, kalau nggak melakukan tidak perlu gelisah. Allah maha tahu, karena ini urusan kita dengan Allah. Orang yang gelisah, yang takut, yang cemas bisa jadi karena dia melakukannya. Kalau kita baca kisah Ayub, kenapa dia tidak terlalu gelisah dengan tuduhan-tuduhan itu? Walaupun ada kemarahan, bahkan kemarahan itu juga seolah-olah Allah meninggalkan dia, saudara. Tetapi Ayub bisa hadapi satu demi satu temannya, bisa jadi karena dia juga tahu bahwa dia nggak melakukan seperti yang mereka tuduhkan. Jadi kita juga diingatkan bahwa Allah adil, maha kuasa, dan maha tahu. Tetapi saudara, yang juga menarik ketika kita belajar dari Elihu, cara dia menasehati Ayub, ternyata kita juga perlu hati-hati memberikan nasihat kepada yang menderita. Ini seperti apa ya? Betapa tidak mudahnya konseling itu. Betapa tidak mudahnya kita menasehati orang yang sedang ada dalam penderitaan. Karena yang paling bahaya ketika kita sudah terlebih dahulu dikuasai oleh prasangka buruk. Ini mesti karena dosa jadi dia menderita. Kalau sudah dimulai dengan prasangka yang buruk, seringkali kita akan kesulitan. Jadi ketika percakapan Elihu dan Ayub ini
kita belajar betapa perlu hati-hati, betapa kita perlu kaya informasi juga. Seperti Elihu, dia tidak langsung menuding, tetapi dia memberikan perspektif yang lain dulu untuk memperkaya wawasan Ayub, baru kemudian dia menjelaskan salah satu bagian yang bisa jadi itu dalam kerangka berpikirnya ini kayaknya Ayub itu menderita karena dosa. Tapi tak serta-merta, dia juga bicara tentang Allah yang adil. Apa yang Elihu katakan ini sebenarnya masih pada tahap netral. Ya kan, Allah itu adil. Kalau kamu gak berbuat, masa kan Allah menghukummu? Wajar perkataan dan nasihat Elihu. Artinya apa? Menjelaskan tentang Allah. Kita tidak boleh lupa bahwa selain Allah yang adil, ada juga Allah yang maha kasih. Nah, pertanyaannya adalah begini. Kenapa mereka tidak tepat menilai Ayub? Kalau kita ingat teman-teman Ayub yang kemarin, 3 orang itu plus Elihu sekarang yang meskipun dia lebih soft cara nasihatnya, wawasannya lebih banyak, dia lebih bisa menilai begitu. Kenapa mereka tidak tepat? Kira-kira karena apa menurut Bapak Ibu? Adakah yang mau menjawab? Kenapa orang-orang ini tidak tepat menjawab atau memberikan pendapat mereka tentang Ayub? Rupanya kalau kita baca dari pasal 1, pasal 3, terutama ya pasal 2, 3 sampai pasal 37 ini, karena mereka hanya terfokus pada penderitaan Ayub, tanpa memperhatikan kehidupan sebelumnya. Nasihat mereka tidak utuh. Mereka hanya bombardir Ayub dengan penderitaannya, tapi mereka tidak melihat secara utuh. Hal ini memang akhirnya terkonfirmasi karena apa? Mereka datang dari kota yang berbeda dari Ayub. Anda bayangkan, orang yang tidak tinggal bersama dengan Ayub, tapi nasihatnya sudah seperti orang yang hidup bersama dengan Ayub. Mereka tidak utuh melihat Ayub, hanya sepotong apa yang dilihat di hadapannya. Ayub yang sudah menderita, tapi kemudian Ayub yang tetap merasa benar, itu doang. Seandainya mereka menarik pada kehidupan sebelumnya, atau mereka mengenal Ayub dengan benar, mereka tahu bahwa Ayub ini tidak melakukan hal yang salah, artinya mereka bisa dengan jernih dan utuh melihat Ayub, mungkin cara menilai mereka berbeda. Tetapi mereka menjadi contoh kehidupan kita juga. Kenapa ada orang yang bisa cepat menghakimi orang lain? Kenapa sih dia kayak begitu? Seharusnya enggak gitu itu. Karena hanya melihat sepotongnya. Gak bisa melihat secara utuh. Betapa mudahnya orang memberikan nasihat. Konteks sekarang kan menjadi sangat real gitu ya. Ketika netizen Indonesia ini selalu dikatakan sebagai netizen yang paling barbar begitu, orang merasa begitu gitu ya, sampai ada yang melakukan penelitian dan Indonesia ini yang paling gak karuan netizennya karena komennya macam-macam, ngomongnya itu seperti orang yang mengenal. Tapi sebenarnya mereka hanya mengambil satu capture, mengambil satu gambar yang mereka lihat itu luka di atas, tapi mereka nggak tahu apa yang terjadi di bawah. Yang diserang, yang di permukaan toh. Padahal secara utuh mereka nggak paham. Indonesia kan begitu ini sekarang. Nanti kemudian ditangkap, baru minta maaf, baru nangis, baru nyesel, baru ngomong nggak sadar gini-gini, karena ya seperti itu. Yang dilihat kemudian dikomentar, padahal mereka nggak kenal orang ini. Mereka nggak tahu siapa dia, nggak mengerti hidup dan perjuangannya. Yang dilihat hanya penghakiman. Nah, teman-teman Ayub menurut saya, kenapa mereka sampai hanya terfokus untuk menggiring Ayub mengaku dosa? Rupanya mereka hanya terfokus pada penderitaan dan mereka misinformasi. Ada bagian yang mereka tidak tahu secara utuh
lalu terpotong informasi itu, mereka hanya mengambil bagian ini lalu ini dianggap sebagai sebuah kesimpulan. Kita juga bisa terjebak pada hal seperti itu. Allah di tengah penderitaan manusia mau mengingatkan kepada kita bahwa Allah itu bekerja secara utuh kok. Allah itu bukan hanya akan menegur ketika kita salah. Sebelum kita salah, Allah juga mengingatkan dengan caranya. Itu cara Allah mengasihi kita. Tetapi yang juga kita harus ingat bahwa di tengah penderitaan manusia, di tengah penderitaan kita saat ini, yang kita juga harus terbuka dan jujur adalah banyak karena kesalahan-kesalahan manusia, keberdosaan manusia. Tetapi tidak ada satu orang pun yang boleh menghakimi sesamanya bahwa ia menderita karena dosa. Itu benar-benar hanya urusan manusia itu dengan Allah. Kita tidak pernah berhak menentukan si A atau si B menjadi sakit, menjadi menderita karena perbuatannya atau karena dosanya. Tidak bisa. Itu hanya Allah yang tahu. Biarlah itu menjadi urusan dengan Allah. Karena apa? Yang kita lihat hanya penderitaan orang itu. Yang kita tidak mengerti apa yang terjadi di sekitarnya. Dan kita tidak boleh terjebak pada penghakiman itu. Menghakimi orang lain hanya karena kehidupannya sedang ada di dalam penderitaan pada masa kini. Jadi saudara-saudara, kalau kita belajar dari kitab Ayub pada bagian yang ketiga dalam PA berseri ini, kita menjadi melihat cara Allah bekerja yang mencegah tapi juga memperingatkan. Kita mengerti sifat Allah yang Allah itu adalah adil, maha kasih, maha kuasa. Allah yang tetap berpihak kepada orang yang benar jika hidupnya memang dalam kebenaran. Tetapi Allah juga yang hadir bagi orang yang berdosa asalkan dia mau mengaku dosanya. Elihu memberikan nasihat yang tepat walaupun sasaran dia, perspektif dia terhadap Ayub salah. Yang dia sampaikan benar, tetapi yang salah adalah dia sudah terlanjur terperangkap pada pola pikir Ayub menderita karena kesalahannya. Yang dia nggak mengerti, yang dia nggak pernah singgung tentang kehidupan Ayub sebelum menderita. Artinya dia tidak mengerti secara keseluruhan. Tetapi yang dia percakapkan tentang Allah adalah sebuah kebenaran dan nilai yang mereka hidupi. Kan benar Allah bisa mengingatkan sebelumnya. Kan benar Allah memberikan teguran kalau kita salah. Kan benar Allah itu maha kuasa. Nanti di pemahaman Alkitab seri yang keempat, baru kemudian kita lihat bagaimana Ayub dan Allah ada di dalam percakapan-percakapan yang membuka kita untuk memahami apa sih arti penderitaan itu. Sekarang kita sampai pada titik cara Allah bekerja untuk mengingatkan manusia ketika manusia ada di dalam jangkauan Allah. Ketika kita ini benar-benar tahu bahwa hidup kita ini ada di dalam pantauan Allah. Ketika Allah yang memantau kita, Allah yang melihat kita, apa yang ia lakukan, itu yang tadi Elihu jelaskan. Dan apa yang harus kita lakukan, dia juga menjelaskan. Kalau dosa ya harus mohon ampun. Itu kan hal yang umum. Sampai di sini kita belajar tentang bagaimana respon manusia terhadap penderitaan. Di fase ini kita belajar tentang Elihu.
pertemuan berikutnya kita akan belajar secara utuh gitu tentang bagaimana Allah melihat penderitaan dan bagaimana Ayub merespon penderitaannya, juga respon Ayub pada teman-temannya. Apa yang menyebabkan Ayub pulih? Kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Baik, sampai di sini ini sudah hampir 50 menit. Adakah sedikit yang mau bertanya? 1 orang, 2 orang gitu? Sambil mungkin saya menunggu ada yang mau mengetik begitu ya. Kisah Elihu dan percakapan Elihu dan Ayub ini menjadi menarik. Kita mengerti bahwa ketika kita mau memberikan nasihat kepada orang lain, kepada teman, kepada saudara, kita harus kaya akan informasi. Tetapi juga yang menarik ketika kita harus punya alternatif lain. Jangan cuma berbicara satu hal. Gimana untuk menyapa orang itu, kita juga harus punya bahan atau alternatif yang lain. Seperti Elihu kan, ketika dia mau mengatakan Tuhan itu bisa menegur dengan berbagai cara, mimpi, tapi juga penderitaan. Supaya apa? Orang itu punya perspektif yang lebih luas dan dia bisa menentukan dia ada di posisi mana. Kalau kita hanya kasih satu pilihan, disitulah kita menghakimi. Padahal kita nggak kenal benar siapa orang itu. Tapi kalau kita memberikan pilihan, biarkan orang itu yang merenung. Konseling seringkali begitu. Yang diberikan adalah pilihan-pilihan. Dan kamu silahkan mengambil keputusan mana yang paling baik, mana yang paling bisa kamu lakukan. Elihu adalah konselor yang baik sebenarnya. Hanya memang dia terjebak pada asumsi dia. Jadi sudah punya prasangka terlebih dahulu tentang Ayub menderita ini karena dosa. Tetapi cara dia mengingatkan Ayub menarik. Ada pola pikir alternatif yang dia tawarkan supaya Elihu terbuka wawasannya untuk menentukan kamu di posisi yang mana. Seperti itu pemahaman Alkitab kita. Saya harus lihat dulu berapa orangnya. Adakah yang bertanya? Kalau nggak ada, saya mengakhiri PA malam ini. Nggak ada ya sepertinya ya. Oke. Ya, kalau nggak ada yang bertanya, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan pada bulan depan sesi yang keempat tentang kitab Ayub ini. Dan kita akan melihat lebih utuh bagaimana perspektif Allah dan respon Ayub, apa yang dia lakukan pada teman-temannya dan bagaimana kita memaknainya untuk hidup kita saat ini. Saya akan pimpin dalam doa dan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau menolong kami untuk memahami firman-Mu, dan biarlah Tuhan menolong kami untuk belajar merespon situasi orang lain dengan bijaksana. Biarlah hikmat-Mu menolong kami supaya kami boleh berpikir beberapa alternatif sehingga kami tidak jatuh untuk menghakimi orang lain. Karena hanya dengan demikian kami bisa menjadi sahabat bagi mereka yang menderita, bukan hakim untuk mereka yang menderita. Tolong kami ya Tuhan, perlengkapi kami terus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, terima kasih untuk yang sudah mengikuti pemahaman Alkitab. Ada Cimefang, terima kasih. Tante Pri juga terima kasih. Semoga semuanya tetap sehat dan sampai bertemu bulan depan lagi bersama saya. Kita selesaikan PA Ayub ini. Kalau Bapak Ibu merasa ada yang ingin kita buat PA berseri lagi dari kitab tertentu, silahkan japri ke saya. Nanti saya pertimbangkan apakah ini bisa kita buat berseri atau enggak. Kalau ada yang ingin dipelajari lebih dalam, silahkan. Nanti saya pertimbangkan supaya kita bisa buat PA berseri juga sesuai dengan apa yang Bapak Ibu ingin tahu. Selamat malam.
Tuhan memberkati. Terima kasih semuanya.